Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Tuhan Yesus itu melimpah-limpah, tidak terbatas atas setiap kita. Puji Tuhan. Renungan firman saat ini saya berikan judul Percaya tanpa melihat. Percaya tanpa melihat. Puji Tuhan. Mari bersama kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dalam Injil Lukas pasal 7 ayat pertama sampai 10. Saya tidak akan membaca semua ayat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara keseluruhan, secara pribadi, juga karena keterbatasan waktu. Puji Tuhan. Dalam perikop ini dikisahkan tentang Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Ayat ketiga dikatakan di sana, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Puji Tuhan. Poin yang pertama di sini yang bisa saya sharekan adalah pentingnya kita mendengar tentang Yesus, berita tentang Yesus. Perwira ini adalah perwira Romawi, disebut juga kepala pasukan 100. Perwira ini memiliki atasan, dan perwira ini pun memiliki seorang hamba. Salah satu hamba sedang mengalami sakit yang keras dan hampir mati, dikisahkan dalam beberapa kitab yang lain. Dan perwira ini ketika mendengar bahwa Yesus datang, Yesus masuk di Kapernaum, maka dia bergegas untuk memanggil orang tua-tua Yahudi agar datang kepada Yesus dan meminta agar Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit ini. Perwira ini tidak melihat Yesus secara langsung, tidak bertatap muka dengan Yesus, tetapi perwira ini menyuruh orang tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus. Demikian pun pada ayat yang ke-6 saya bacakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka, dengan tua-tua Yahudi tadi. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat 7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Pada poin yang pertama tadi, saya menyampaikan bahwa pentingnya mendengar tentang berita tentang firman Tuhan. Jika saat itu perwira ini mendengar tentang perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan besar, kebaikan Tuhan kepada semua orang, bagaimana Yesus berbelas kasihan kepada setiap orang untuk orang boleh mengalami pemulihan dan pertolongan. Maka saat ini jika boleh kita merenungkan dalam kehidupan kita di saat ini, sudah berapa lama, sudah berapa tahun kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen, bahkan berapa lama, berapa tahun kita memiliki Alkitab. Dan sudah berapa lama, berapa kali kita mendengar firman Tuhan. Baik firman Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan yang kita baca secara pribadi, ataupun perkataan Tuhan yang kita dengar melalui khotbah hamba-hamba Tuhan, baik itu di gereja, baik itu di media sosial. Dan ketika kita mendengar janji Tuhan, ketika kita mendengar perkataan firman Tuhan, apakah kita percaya? Sepenuh-penuhnya percaya. Kalau kita percaya, maka ketika kita menghadapi pergumulan hidup, maka tidak ada kekhawatiran, maka tidak ada kegoncangan yang
membuat hati kita menjadi sedih. Tetapi apapun yang terjadi, kita tetap bersuka cita. Yang kedua, ketika perwira ini mengatakan kepada Yesus pada ayat yang ke-7, katakanlah sepatah kata. Katakanlah sepatah kata bahwa perwira Romawi ini begitu meyakini, begitu percaya akan otoritas perkataan Yesus. Bahkan Yesus sempat mengatakan pada ayat yang ke-9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Yesus kagum akan iman dari seorang perwira Romawi ini. Jika kita saat ini sering memuji Tuhan, kita kagum, kita salut, kita bangga akan perbuatan ajaib, semua yang Tuhan lakukan bagi hidup kita, kita percaya, amin. Tetapi Yesus pun juga bisa kagum kepada kita. Yesus pun juga bisa heran kepada setiap bapak ibu saudara. Yesus pun bisa kagum kepada anak-anak kita. Yesus pun bisa kagum kepada kita semua. Mengapa dia kagum? Ayat 9 dikatakan, karena iman kita, karena iman perwira Romawi itu, Yesus kagum. Nah, ini hal yang menyenangkan Tuhan. Bukankah kita rindu selalu, kita ingin selalu menyenangkan hati Tuhan? Ada lagu mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nah, ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka milikilah iman yang kokoh, milikilah iman yang teguh, milikilah iman yang kuat. Meskipun iman Bapak Saudara, firman Allah mengatakan hanya sebesar biji sesawi, tetapi iman itu dapat memindahkan gunung. Jadi poin yang kedua, meskipun Yesus tidak melihat hamba yang sakit, meskipun Yesus tidak melihat perwira ini secara langsung, perwira ini menyuruh orang tua atau Yahudi, perwira ini menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan pesan, tetapi Yesus melihat iman dari perwira Romawi ini. Yesus hanya melihat iman kita. Iman juga tindakan kita, tekad kita, langkah usaha kita, upaya kita. Maka yang terjadi adalah hamba dari seorang perwira ini disembuhkan, dipulihkan sesuai apa yang dipercayai oleh perwira ini. Puji Tuhan. Karena itu semua bergantung pada seberapa kuat, teguh percaya kita kepada perkataan Allah, pada berita Allah. Jadi peran Allah di sini yaitu menyetujui atau melaksanakan apa yang kita sudah percayai. Kalau percaya kita, iman kita benar di hadapan Allah, maka terjadilah sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai janji firman Tuhan. Kalau kita ingin menerima berkat firman Tuhan, maka percayalah pada firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan ingat, Tuhan Yesus tidak menjamah, tidak memegang, tidak menyentuh hamba yang sakit ini. Yesus tidak melihat, dan hamba yang sakit pun juga tidak melihat Yesus, dan perwira itu pun juga tidak melihat Yesus, tetapi iman ini yang Tuhan lihat. Puji Tuhan, percaya tanpa melihat. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan adalah dengan iman. Iman yang kami nampakkan, kami perlihatkan kepadamu. Iman yang kokoh, iman yang kuat untuk terus percaya pada janji firman-Mu, pada perkataan-perkataan firman-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati gembala senior kami, berkati gembala sidang kami, berkati gembala senior, wakil gembala kami, sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur sembahyang kami, yang semuanya ini kami minta, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.